Halo semua, selamat datang kembali di channel Disuka. Hari ini gue bakal memberikan preview tentang penggunaan motor selama 8 bulan ini. Gue bakal membahas pengalaman, masalah yang gue hadapi, dan apakah motor ini layak untuk dipertahankan. So, let's get into it. Halo semua, selamat datang kembali di channel Disuka. Hari ini gue akan memberikan preview tentang penggunaan motor selama 8 bulan. Gue akan membahas yang pertama mungkin pengalaman gue, masalah yang gue hadapi, maintenance, kelayakan atau kenyamanan. Pokoknya gue bahas semua di video kali ini. Saat pertama kali gue dapetin motor ini, gue tuh seneng banget. Mulai dari motor itu gue lihat di dealer, sampai transaksi, dan sampai motor ini datang ke rumah, itu gue itu seneng banget teman-teman. Saat pertama kali gue lihat di dealer itu gue langsung bener-bener jatuh cinta sama motor ini. Mulai dari desainnya dan suaranya yang mereka spill di video itu bener-bener mirip dengan nyatanya yang pas gue lihat di dealer. Jadi setelah gue lihat di dealer, terus gue kulik-kulik tentang motor ini, sampai akhirnya XPK dan motor ini dikirim, itu gue bener-bener udah nggak sabar buat riding bareng motor ini teman-teman. Nah itu tadi cerita gue waktu awal-awal motor ini, mulai dari lihat review, lihat langsung, SPK, dan motor ini di delivery ke rumah. Terus kita bahas yang pertama soal performa motor. Di 8 bulan yang udah gua rasain ini, motor ini udah bawa gua ke berbagai tempat. Terus dengan desainnya yang retro klasik, lalu mesinnya yang benar-benar memuaskan bagi gua, meskipun hanya 12 horsepower, yang dimana itu bukan spesifikasi yang wow untuk mesin 250 cc 2 silinder, tapi mesinnya yang responsif dan tarikan yang cukup kuat itu bikin gua gampang buat melibas jalanan perkotaan dan bahkan sampai luar kota teman-teman. Lalu konsumsi bahan bakar yang cukup irit di 37,5 km per liter, itu worth it banget lah untuk motor ini teman-teman. Dari segi tampilan mesin, kalian udah pasti dapat notice dari orang-orang di lampu merah, karena mesinnya beda dengan 250 cc dan suaranya itu cukup gahar. Bukan cukup gahar teman-teman, bahkan gue bilang ini the best 250 cc untuk suaranya, karena mirip dengan 270 derajat crankshaft inline. Jadi suaranya itu mirip-mirip dengan Triumph Scrambler atau Royal Enfield Interceptor. Nah, di motor ini tuh kenyamanan adalah salah satu hal yang paling gua tekankan teman-teman, yang paling gua pengen dapetin dari motor ini. Karena yang pertama itu desain klasik. Pasti di pikiran kita desain klasik itu posisi duduknya bakalan enak, nyaman, seperti motor-motor zaman dulu yang terkenal nyamannya, tangguh, handal, ya pokoknya yang berbagai macam hal-hal jadul itu ada di motor ini teman-teman. Lalu soal kenyamanan, tinggi gua 177 cm teman-teman. Kalian bisa lihat kaki gua napak sempurna, bahkan sampai nekuk. Lalu by the way, gua udah pasang racer stang, jadi posisi stangnya udah nggak standar. Yang awalnya bikin gua agak maju kayak gini teman-teman, karena levelnya di sini. Tangan gua bener-bener di sini. Kalian bisa lihat badan gua itu agak dibawa maju ke depan. Tapi setelah gua pasang racer, tinggi dari stang ini ya naik dan ditarik ke area pengendara teman-teman. Jadi kalian bisa lihat posisi duduk gua bener-bener nyaman. Jadi nggak ada tension, nggak ada tekanan dimanapun. Di area tangan nggak ada tekanan, di lower back, punggung bagian bawah nggak ada tekanan,
bahkan di paha kita nggak ada tekanan teman-teman. Jadi kalau kalian pakai riding atau gua pakai riding 1 jam 2 jam keluar kota, kayak biasanya gua kerja, itu nyaman-nyaman aja teman-teman. Yang tadinya kalau pakai posisi stang standar itu tangan sampai bener-bener kebas, sampai kayak hampir kesemutan, tapi setelah gua pasang racer itu jadi lebih nyaman. Kemudian kalian bisa lihat posisi tangan hampir di tulang rusuk, jadi kita bisa naruh tangannya nyaman, posisi bahu nyaman, posisi pinggul nyaman, dan kaki pun nyaman. Jadi overall duduk di motor ini enak, didukung dengan jok, busa jok yang empuk, kemudian suspensi yang empuk, suspensi depan empuk, belakang empuk. Jadi untuk melibas jalan-jalan bumpy itu nggak ada effort lebih teman-teman. Bahkan kalau kalian slap slip dengan stang yang agak sedikit lebih lebar ini, bisa kalian libas dengan mudah teman-teman. Kanan kiri slap slip masih oke. Jadi untuk daily ride perkotaan luar kota, motor ini sih recommended. Lalu kita bahas soal desain. Desain motor ini seperti video gua bahas di video-video gua sebelumnya. Motor ini dibangun dengan dedikasi untuk zaman-zaman klasik atau retro heritage dengan reliability masa kini. Jadi kalian bisa dapetin motor retro yang desain tampilannya klasik tapi reliability-nya zaman-zaman sekarang teman-teman. Oke, performa udah, kenyamanan udah, sekarang kita bahas masalah soal maintenance, perawatan. Motor ini itu nggak rewel-rewel banget teman-teman, bahkan nggak rewel ya kalau gue bilang. Jadi kalian cuman cukup rutin ganti oli, filter oli, dan saringan udaranya teman-teman. Jadi ketiga hal penting itu wajib kalian lakukan. Mungkin 3 bulan sekali paling males kalau kalian males servis, atau kalian bisa rawat sendiri dengan bersihin filter oli atau ganti oli sendiri di rumah teman-teman. Lalu selama 8 bulan ini motor ini nggak pernah ngecewain dalam hal perawatan, ya karena itu tadi kita punya buku panduan, kita bisa ganti oli sendiri, ganti filter oli sendiri, bersihin saringan udara sendiri, jadi nggak perlu hal yang ribet-ribet, karena motor ini juga nggak ribet banget teman-teman. Terus bagi gua kalau motor nggak rusak itu nggak perlu dibawa ke bengkel. Jadi misalnya motor kalian fine-fine aja selama berbulan-bulan nggak ada kendala, kalian cuma cukup ganti oli, filter oli, dan bersihin filter udara, udah itu aja. Kecuali mungkin ada bannya nggak enak, atau mesinnya berisik atau gimana, atau ABS bermasalah, injeksi bermasalah, itu baru kalian bawa ke bengkel atau bengkel-bengkel yang kalian terpercaya. Jadi gampang buat maintenance-nya motor ini. Terus bahas segi desain dan part-part modif apa yang udah gua pasang di sini, itu nggak banyak. Yang pertama, gua bukan sekedar hanya modif supaya kelihatan keren atau head-on teman-teman. Yang pertama yang gue utamakan itu pasti adalah fungsinya, seperti halnya holder HP yang pastinya buat navigasi karena kita sering adventure ya kan. Terus kita pasang holder racer stang ada di sini yang harganya juga cukup murah kalau kalian, dan looks-nya juga kayak kalau dilihat sekilas kayak OEM. Terus holder action cam. Terus yang tadinya ada di sini plat nomor dan berbahaya karena bener-bener ke arah gua, jadi kalau ada snap sedikit mungkin amit-amit itu bakalan bisa kena gua teman-teman. Jadi plat nomor gua pindahin di area bawah di depan mesin juga, supaya gua pindahin di bawah supaya cipratan airnya itu nggak langsung kena mesin, jadi kena plat nomor dulu teman-teman. Kemudian yang gua ganti adalah bagian silencernya ini.
sebenarnya agak kurang pas silencernya ini. Nanti di next project atau next videonya gue bakalan modif bagian ini dan suspensinya. Jadi buat kalian subscriber, thank you banget udah subscribe dan tunggu video selanjutnya, oke? Dari kenyamanan udah oke, posisi berkendara good, desainnya juga good, reliability good, kemudian maintenance juga good. Udah 4 hal itu udah melengkapi dari motor ini. Cuman kurangnya itu ada di bagian bagasi. Jadi kalau kita mau naruh apa-apa itu agak susah teman-teman, karena nggak ada bagasi. Mau naruh jas hujan dan segala macamnya itu agak susah. Jadi kalau kalian orang yang mementingkan bagasi, mungkin motor ini nggak cocok buat kalian. Tapi kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa pasang saddle bag di area belakang sini teman-teman. Nanti mungkin gue bakalan coba pasang mudguard karena ini benar-benar dari bawah bisa kena baju kita teman-teman. Ini udah sampai di sini kalau pada saat hujan, jadi jok belakang ini bakalan kotor teman-teman. Secara keseluruhan pengalaman buat pakai motor ini selama 8 bulan lebih mungkin telah sangat memuaskan bagi gue teman-teman. Performanya yang andal, desain yang sesuai yang gue harapkan, meskipun ada yang nanti bagian yang gue bakal rubah. Terus sama kendalanya yang minim, paling cuman kempes ban aja kalau kelamaan gak dipakai. Terus maintenance-nya yang enak, yang gak rewel, yang gampang, tinggal ganti-ganti oli, filter, bla bla bla, yang perintilan-perintilan kecil gitu, itu cukup bikin budget gua sebagai pengendara motor ini itu bisa ditekan jadi lebih hemat teman-teman. Semuanya udah gue bahas, jadi kalau ada yang kelewatan atau kalian mau nanyain, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti gue bakalan jawab atau bikin video selanjutnya teman-teman.